Masih di pengenalan tentang website, kali ini saya akan jelaskan alur website crowdfunding. Mungkin Anda juga sudah tahu dan familiar dengan sistem crowdfunding. Alurnya bagaimana, mulai dari traffic, kemudian dia berubah jadi donatur yang kita simpan sebagai database. Jadi untuk alur website crowdfunding kurang lebih seperti ini. Pertama kita pasti mencari traffic dulu, entah itu dari berbayar atau organik. Misalkan kita pakai Facebook Ads, Google Ads, atau dari konten. Setelah itu diarahkan ke landing page program yang dibahas secara detail program kita secara menyeluruh di satu platform. Kemudian di situ ada tombol untuk donasi atau ajakan untuk donasi, yang dimana setelah itu pasti calon donatur itu mengisi data dirinya, seperti nama, email, nomor WhatsApp, dan juga doa. Ketika sudah diisi, maka masuk ke pembayaran, kemudian kita simpan sebagai database. Databasenya bisa dipisah, ini adalah lead atau calon donatur, dan juga ini adalah donatur yang sudah berdonasi di platform kita sendiri. Di sini saya contohkan satu saja. Nah, ini yang disebut dengan platform crowdfunding. Tapi ini milik sendiri, bukan numpang keluar, jadi kita kelolanya harus sendiri juga. Tampilannya kurang lebih seperti ini, dibuat seperti kitabisa.com. Ada beberapa pilihan program, kemudian slider, dan desainnya. Ini kita sesuaikan sendiri, hanya drag and drop tanpa coding sama sekali. Di kelas ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat platform crowdfunding. Untuk itulah materi ini dibahas. Nah, ini sedikit pengenalan tentang platform crowdfunding. Pertama, kita pasti masuk ke halaman utamanya, atau bisa jadi kalau misalkan datang dari iklan, itu langsung ke halaman campaign. Seperti ini landing page-nya. Di bagian atas itu ada desain, kemudian judul program, ada lokasi, kemudian ada total capaian, dan juga tombol untuk ajakan. Bisa diubah juga tombolnya, tombol donasi sekarang, wakaf sekarang, zakat sekarang, atau apapun itu. Setelah itu ada halaman untuk profil lembaganya. Baru masuk ke keterangan, kabar terbaru, dan jumlah donatur yang pernah berdonasi di platform ini atau di program ini. Di bagian keterangan kita bisa cantumkan copywriting, kemudian gambar, dan juga deskripsi program secara mendetail. Kemudian di bawah ini ada tombol share dan juga tombol untuk beri dukungan. Ketika diklik maka langsung menuju menu pembayaran. Nah, di sini calon donatur bisa memilih nominalnya berapa dan juga bisa diisikan manual, misalkan 50.000. Pilih metode pembayarannya, kemudian masukkan data diri seperti di alur yang step ketiga ini, isi data donaturnya. Nah, di sini saya coba isi, masukkan nama dan juga nomor telepon. Email dan juga pesan doa ini dibuat opsional, karena banyak juga calon donatur yang tidak punya email atau tidak ingin mencantumkannya, atau dirasa form seperti ini tuh ribet gitu. Makanya kita minta hanya nama dan nomor WhatsApp-nya saja. Ketika calon donaturnya sudah mengisi semua form yang ada di sini, mereka akan klik tombol donasi sekarang dan diarahkan ke halaman pembayaran. Di situ ada nomor rekening yang kita punya. Yang dimana ini adalah step keempat, yaitu masuk ke pembayaran. Dengan menggunakan platform crowdfunding seperti ini, maka proses donasi itu bisa sudah semi otomatis. Setiap calon donatur yang sudah sampai ke halaman pembayaran, mereka akan dapat notifikasi otomatis melalui email dan juga nomor WhatsApp. Kalau misalkan emailnya tidak diisi, berarti hanya menggunakan nomor WhatsApp saja di follow up-nya. Selebihnya tentang fitur website crowdfunding akan kita bahas di materi berikutnya, dan Anda sendiri juga bisa praktek untuk membuatnya. Bisa di-customize sesuka hati karena ini bisa dikelola oleh sendiri. Di halaman menu pembayaran ini kita bisa integrasikan juga dengan payment gateway. Jadi kalau misalkan lembaga punya satu rekening, tiba-tiba ingin menambahkan rekening yang banyak, BCA, Mandiri, BSI, itu bisa menggunakan payment gateway. Contoh yayasan hanya punya satu rekening Mandiri, tapi mereka juga ingin menambahkan rekening BCA, maka bisa diintegrasikan dengan payment gateway. Jadi metode pembayarannya punya banyak pilihan. Kemudian di sini juga ada kode unik, ini bisa dimatikan atau dinyalakan. Kode unik ini untuk memverifikasi otomatis atau memudahkan CS kita memverifikasi setiap donasi yang terjadi. Di sini ada tombol konfirmasi pembayaran. Jikalau donatur itu melakukan transfer di halaman sini, tidak melalui WhatsApp, mereka bisa memasukkan bukti transfernya sendiri di sini. Nah, sekarang saya coba lihat di WhatsApp. Ketika donatur sudah sampai halaman sini, maka di WhatsApp sini ada notifikasi otomatis. Di sini kata-kata copywriting follow up-nya ini bisa diubah juga. Jadi template-nya tidak sama setiap harinya. Barangkali nanti ada donatur yang berulang, terus mereka baca, kan aneh kalau misalkan setiap bulan kata-katanya selalu sama. Maka di platform crowdfunding-nya harus diubah copywriting-nya. Nah, ini follow up-nya. Ketika calon donatur sudah melakukan konfirmasi, maka kita konfirmasi di dalam dashboard-nya dan dapat notifikasi follow up kalau misalkan donaturnya itu sudah berhasil diselesaikan. Jadi proses untuk fundraising di sini, kalau misalkan kita pakai platform, maka sangat terbantu, apalagi urusan CS-nya. Sangat terbantu dan memudahkan dalam pengelolaan database-nya. Karena pada akhirnya kita akan menggunakan database untuk mendapatkan donatur yang istiqomah atau loyal gitu istilahnya. Jadi untuk mendapatkan traffic ini hanya bagian awal saja, gerbang utamanya sebelum dia masuk ke database. Ketika donatur
donatur sudah masuk database, kita bisa optimasi lagi supaya donatur itu bisa berdonasi berulang kali. Mungkin ini hanya gambaran umum saja, hanya menjelaskan alur website crowdfunding. Sebenarnya ada banyak sekali fitur yang tidak saya sebutkan di sini dan akan kita pelajari nanti. Sekaligus kita praktek bagaimana cara untuk membuat website crowdfunding sendiri. Sekian saja untuk materi kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.